Selamat malam, apa kabar pemirsa? Ricuh antara sopir ambulans dan juru parkir liar tadi membuka jumpa kita di iNews Prime. Pemirsa, posisi Ganjar Pranowo di pemilihan Presiden 2024 semakin menguat dengan dukungan dari Partai Perindo. Di sisi lain, pencapresan Anies Baswedan terancam gagal bila Anies tidak segera menentukan bakal calon wakil presidennya. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, kami hadirkan informasi pertama mengenai sejumlah karyawan dan pengunjung pusat perbelanjaan di Tasikmalaya, Jawa Barat panik dan berhamburan keluar saat kebakaran melanda gedung. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sesak nafas saat upaya pemadaman. Salah satu gedung pusat perbelanjaan di Tasikmalaya, Jawa Barat terbakar pada Jumat pagi. Puluhan karyawan dan pengunjung yang panik nampak berkerumun di depan gedung setelah berhasil menyelamatkan diri. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik dalam gudang sepatu di lantai 2. Titik api kita temukan di lantai 2 di gudang sepatu. Apinya sudah kita padamkan hanya karena yang terbakar ini adalah kebanyakan kabel-kabel besar dan mengakibatkan asap menebal sehingga kita semua petugas tidak bisa masuk. Kita baru masuk 15 menit saja, kita sudah terasa sesak. Di saat upaya pemadaman, seorang petugas mengalami sesak nafas karena kepulan asap hitam tebal saat mencoba masuk ke dalam gedung. Cuma baru satu titik itu di bagian sepatu. Di lantai 2 bagian sepatu. Tadi kenapa? Sempat sesak napas atau seperti apa? Kendala saya pakai SCBA juga di atas, kita bagi-bagi. Saya copot, bagi ke teman, saya copot. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu hingga Jumat sore asap masih terus menebal dan berputar di dalam mal akibat minimnya ventilasi. Resah dengan maraknya perjudian di permukiman, puluhan emak-emak bersama tokoh agama menggerebek perjudian tembak ikan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga bersama-sama membawa mesin judi itu ke kantor polisi. Puluhan emak-emak bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat menggerebek sebuah rumah di Dusun 10 Batang Beloh, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rumah yang dijadikan lapak judi jenis tembak ini ditutup paksa karena meresahkan masyarakat. Saat digerebek, warga menemukan 2 unit mesin judi tembak ikan serta seorang pemuda dan 2 orang perempuan yang diduga sebagai penjaga lokasi judi. Harapan saya tentunya seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum bersatu untuk menyelesaikan perkara ini. Karena ini penyakit masyarakat yang harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat itu juga. Karena dampaknya sangat luar biasa. Kedua mesin judi tembak ikan lalu dibawa masyarakat menggunakan mobil bak terbuka ke Mapolsek Hamparan Perak. Aksi unjuk rasa terkait dugaan kasus korupsi makan minum yang melibatkan 3 pimpinan DPRD Jeneponto, Sulawesi Selatan nyaris ricuh. Puluhan pengunjuk rasa dan polisi saling dorong hingga nyaris bentrok. Massa yang tergabung dalam koalisi Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik dihalangi petugas saat memaksa masuk ke halaman kantor DPRD untuk menemui 3 pimpinan DPRD Jeneponto yang sedang memimpin jalannya sidang paripurna Jumat sore. Massa menduga Ketua DPRD Jeneponto yakni Haji Saripudin, Wakil Ketua Umum Imam Taufik Bohari, dan Irmawati Zainuddin terlibat kasus dugaan korupsi makan minum atau Mamin pimpinan DPRD Jeneponto tahun anggaran 2020 hingga 2022 lalu. Padahal peraturan pemerintah atau PP nomor 18 tahun 2017 menyebutkan anggaran makan minum dan fasilitas di rumah jabatan bukan di rumah pribadi atau warkop. Total anggaran makan minum ketiga pimpinan DPRD Jeneponto selama 3 tahun tersebut sebesar 5.220 juta rupiah. Berdasarkan anggaran makan minum, Ketua DPRD Jeneponto sebesar 75 juta rupiah per bulan. Untuk posisi Wakil Ketua masing-masing 35 juta rupiah per bulan. Diatur dalam peraturan
Seandainya ketiga pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto tersebut menggunakan anggaran makan minum di rumah pribadi masing-masing dan wakaf dan tempat lainnya, saudara. Kasus dugaan korupsi Mamin 3 pimpinan DPRD Jeneponto tersebut kini sedang bergulir di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Namun, sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, sebuah rumah di Samarinda, Kalimantan Timur roboh setelah diguyur hujan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Satu unit rumah kayu di kawasan Sidodamai, Samarinda, Kalimantan Timur roboh hingga rata dengan tanah pada Kamis sore. Diketahui peristiwa itu terjadi usai hujan mengguyur wilayah itu. Beruntung tidak ada orang di dalam rumah saat terjadi roboh, meski demikian banyak barang berharga yang tidak sempat diselamatkan. Sekitar jam 5 lewat, hampir setengah 6, kejadian itu langsung pada tembok itu pada rebah semua. Menghantam ya sebuah bangunan itu kan. Rumah Bapak ya? Ya. Pada saat itu Bapak? Pada saat itu saya sebelum kejadian, saya sempat mengeluarkan barang yang saya bisa saya keluarkan. Selanjutnya mungkin ya karena saya kondisi di depan, ternyata di belakang duluan yang dihantam dihabisin. Oh gitu, jadi keluarga sempat diselamatkan Pak? Alhamdulillah keluarga ada di depan semua sudah. Diduga peristiwa ini akibat pagar beton di samping rumah yang tidak kuat menahan longsoran sehingga roboh dan menimpa rumah korban. Jadi urukan tanah inilah yang mungkin menyebabkan tembok yang pembatas itu tidak kuat menahan bebannya, runtuh menimpa rumah Pak Rahmat tadi ya. Jadi dari pemilik rumah ini menyatakan secara lisan beliau bertanggung jawab penuh atas kerugian material yang timbul dan akan mengganti seluruh kerugian Pak Rahmat. Ya. Nanti pernyataan tertulisnya insya Allah besok akan kita mediasi lagi di kelurahan. Kini Zulkifli dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara itu kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Temuan bunker penyimpanan narkoba di salah satu kampus ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus didalami petugas. Bunker tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan barang haram yang dikendalikan jaringan lapas. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap temuan bunker penyimpanan narkoba di salah satu kampus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan, dalam bunker tersebut polisi menemukan detail jalur transaksi peredaran barang haram tersebut yang diduga melibatkan jaringan lapas. Pelaku menyimpan bahkan mengedarkan narkoba dalam lapas dan kampus dengan maksud mengelabui polisi. Tercatat sudah ada sekitar 3 kg narkoba yang diedarkan di kampus. Hanya saja polisi enggan menyebut nama perguruan tinggi tersebut dengan alasan kasusnya masih dalam pengembangan. Kita belum ekspos ya, kita nunggu komen karena lagi kita kejar itu jaringannya. Ada jaringan lapas, jadi pengembangan itu jaringan ke lapas. Saya belum sebutkan lapasnya mana, biar tidak muncul dulu media. Ya. Tapi yang jelas inilah mirisnya kondisi yang kita hadapi. Ya. Di area kampus yang seyognya itu untuk pendidikan, untuk menunjukkan prestasinya di dunia pendidikan, justru dijadikan marketing. Polisi juga meminta peran serta pihak kampus untuk memperhatikan masalah ini dengan merapatkan barisan atau mengidentifikasi mahasiswa atau komponen sivitas akademika yang terindikasi. Pemirsa, kesal lantaran batal berangkat karya wisata sekolah, murid dan orang tua menyerang event organizer. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.